Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Oke guys, di video sebelumnya saya sudah membacakan asal mula langit dan bumi, asal mula malaikat, dan asal mula jin dan iblis, asal mula Nabi Adam juga, sama Siti Hawa juga udah. Dan di video kali ini kita mau lanjutkan kisah Nabi Adam, masih kisah Nabi Adam guys. Jadi ini dia. Jadi di video ini kita mau membacakan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Oke, langsung aja ya guys. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima. Keduanya diampuni oleh Allah. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet bumi. Maka berfirmanlah Allah, demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi, Adam dan Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Firman Allah, turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapatkan godaan dan tipu daya iblis agar anak cucumu celaka dan hidup sengsara. Di sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat. Dari jenis lelaki akan bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun karena kamu jangan khawatir, kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Nabi Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menganga lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan. Sengsara menapak jalan sulit dan kejam. Menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan, menangis penuh haru. Kini mulialah bapak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah gua yang besar dan lebar. Gua itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia menjinakkan binatang untuk diternakan, mengolah lahan pertanian dan berkebun buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik.
Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia ini? Bukan. Nabi Adam memang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan Nabi Adam ditempatkan di surga, setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya yaitu bumi. Namun dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu iblis dan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Salah satu jurus iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia ialah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat atau dosa dalam pandangan manusia. Padahal dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat. Barang tetap haram ini sudah jelas. Jika dilanggar berarti kita menuruti bujukan setan, yaitu musuh yang nyata bagi semua umat manusia. Bukan setannya yang nyata, tapi ucapan dan perbuatan yang tertentangan dengan agama itulah yang nyata dan dapat dipahami oleh manusia agar menghindarinya. Kisah Qabil dan Habil. Waktu terus berlalu. Pada tahun pertama sejak mereka dipertemukan, Hawa melahirkan sepasang anak kembar, lelaki dan perempuan. Si lelaki dinamakan Qabil, yang perempuan dinamakan Iklima. Pada tahun berikutnya lahir lagi sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Nabi Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang berkembang biak mengisi bumi Allah. Di bawah asuhan ayah ibunya yang penuh cinta kasih, tumbuhlah keempat anak itu dengan cepatnya. Nabi Adam dan Hawa tidak membeda-bedakan kasih sayang di antara anak-anaknya. Yang perempuan dididik sesuai dengan kodrat wanita, yaitu menolong ibunya dan mengurus rumah tangga dan melakukan hal-hal yang menjadi tugas wanita. Sedangkan yang laki-laki mencari nafkah sesuai dengan bakat masing-masing. Qabil berusaha dalam bidang pertanian, Habil berusaha di bidang peternakan. Ketika menginjak usia dewasa, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Qabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda, sedangkan Habil dikawinkan dengan adik Qabil yang bernama Iklima. Inilah syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Cara ini disampaikan Nabi Adam kepada putra-putrinya. Namun Qabil menolak mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah kurang bagus, tidak secantik adiknya sendiri yaitu Iklima. Rupanya Qabil telah termakan bujukan iblis. Ia lebih memperturutkan hawa nafsu daripada akalnya. Ia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan Nabi Adam. Nabi Adam adalah ayah yang bijaksana. Ia terus menasihati Qabil agar menerima keputusan yang berasal dari Allah. Namun Qabil tetap menolak. Akhirnya Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang akan menentukan masalah itu. Maka dengan disaksikan seluruh anggota keluarga Adam, Qabil dan Habil mempersembahkan kurban di atas bukit. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Ia sengaja memilih hasil gandum dari jenis yang jelek. Sedangkan Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan yang paling ia sayangi. Dengan berdebar-debar, mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian nampak api besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gandum persembahan Qabil tetap utuh, berarti kurbannya tidak diterima. Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu, padahal hatinya tetap tidak mau menerimanya. Maka berlangsunglah perkawinan itu. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Hari-hari berlalu, iblis datang merasuki pikiran Qabil. Ia membisikkan sesuatu, bahwa jika Qabil dapat membunuh Habil, tentulah ia akan dapat mengawini Iklima yang cantik jelita. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh iblis tanpa jemu dan bosan.
Pada dasarnya nafsu Qabil memang ingin memiliki Iklimah, maka ia turuti bisikan iblis itu. Pada suatu hari ketika Habil menggembala ternaknya di tempat yang sepi, jauh dari pemukiman Nabi Adam dan Siti Hawa, tiba-tiba tampak setahu Habil saudaranya itu memukul kepalanya dengan keras sekali. Maka matilah Habil. Inilah pembunuhan pertama atas umat manusia di bumi. Iblis tertawa kesenangan. Ia sudah mempunyai teman. Setelah Habil mati, Qabil merasa kebingungan. Diguncang-guncangkan tubuh saudaranya itu, tentu saja tak mau bergerak. Lalu ia bawa ke sana kemari. Ia benar-benar kacau, tak tahu harus kemanakan mayat saudaranya itu. Ia merasa menyesal, air matanya berlinangan. Pada saat Qabil kebingungan, Allah memberikan ilham melalui burung gagak. Ada 2 ekor burung gagak yang berebut hendak mematuk mayat Habil. Burung gagak itu bertarung. Salah seekor tewas dalam pertarungan itu. Lalu burung gagak yang masih hidup menggali tanah. Burung gagak yang mati ditarik ke dalam tanah dan ditimbunnya. Demikianlah Habil meniru perbuatan burung gagak itu. Ia menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya itu. Namun setelah selesai menguburkan mayat saudaranya, ia tetap merasa gelisah. Apa yang harus dikatakannya kepada bapaknya Nabi Adam? Ia tidak berani pulang. Rasa bersalah membuatnya ketakutan sendiri. Lebih-lebih pada waktu ia melihat ayahnya dari atas bukit datang menghampiri, Qabil makin panik. Ia melarikan diri masuk hutan, mendaki gunung dan menuruni jurang. Nabi Adam dan Hawa merasa sedih atas kejadian itu, sebab beliau itu hanyalah manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan. Beliau pasrah kepada Allah dan menerimanya sebagai takdir dan kehendaknya. Ia bermohon untuk diri dan keluarganya agar dikaruniai kesabaran dan keteguhan iman, serta bertaubat, beristighfar, mohon pengampunan Allah. Selama beberapa tahun, ibu Hawa melahirkan putra-putri kembar, sehingga anak turunannya demikian banyak. Maka berkembanglah anak manusia keturunan Nabi Adam. Setelah manusia berkembang demikian banyak dan Nabi Adam meninggal dunia, banyak umat manusia yang berpaling dari kebenaran. Untuk mengingat manusia dari kelalaian, maka Allah mengutus Nabi Idris sebagai nabi dan rasul. Oke guys, alhamdulillah kisah Nabi Adam sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian yang menonton video ini, dan semoga mempertebal keimanan kita, menambah wawasan kita tentang sejarah para nabi, dan semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.